Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur bisa kembali mempelajari Katekismus Heidelberg ini di pagi hari. Saya juga bersyukur untuk saudara yang sudah mendoakan saya karena beberapa hari terakhir ini kurang sehat. Hari ini keadaan bisa lebih baik meskipun belum 100% pulih. Ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya, untuk kita semua, kita bisa melanjutkan saat teduh dengan Heidelberg Katekismus ini ya. Kita hari ini sampai kepada minggu yang ke-6. Minggu yang ke-6. Dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada juga minggu yang ke-6 ini ya. Saya membaca pertanyaan yang ke-16 ya, pertanyaan ke-16. Mengapa dia harus seorang manusia sejati dan benar? Jadi ini bicara tentang pengantara itu ya, sang pengantara, yaitu Yesus Kristus. Mengapa dia harus seorang manusia sejati dan benar? Lalu dijawab, sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain karena dia sendiri pun seorang berdosa. Sebelum melanjutkan pembahasan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami bisa menggunakannya untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama, untuk melakukan aktivitas yang meaningful di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya yang menolong kami pada sepanjang hari ini ketika kami ingin memulai dengan satu perenungan, ayat-ayat yang dibahas di dalam Katekismus Heidelberg ini, dan juga jawaban pertanyaan. Kami berdoa supaya sekali lagi ini boleh menguatkan kami, mengobarkan cinta kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Berkati baik hamba-Mu, berkati juga setiap orang yang mengikuti pada pagi hari ini, supaya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mohon supaya apa yang kami renungkan ini sungguh-sungguh mengubah kami, bukan hanya mengubah kami secara pola pikir, tapi mengubah seluruh kehidupan kami, baik itu sikap hati kami dan kemauan kami, kehendak kami yang boleh terus diarahkan untuk semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati waktu-waktu kami selanjutnya. Kami bersyukur sekali lagi untuk cinta kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, so di sini dimulai dengan satu pertanyaan. Sekali lagi ya, judul kita hari ini adalah The Mediator atau Sang Pengantara. Lalu kita membahas beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan 16 di sini mulai dengan satu pertanyaan, kenapa dia harus seorang manusia sejati dan benar. Jadi bukan cuma manusia saja, tapi juga manusia yang sejati. Gini saya, bukan cuma sejati saja, manusia sejati, ya sungguh-sungguh manusia, truly human, tapi juga sungguh-sungguh benar di dalam hal ini ya. Nah, jawabannya saya pikir sudah jelas di sini waktu saudara membaca di situ. Karena keadilan Allah itu menuntut God's righteousness, ya justice, itu menuntut pembayaran untuk dosa itu ya dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa. Itu saudara perhatikan di sini ya, vocabulary yang dipakai oleh penulis daripada Heidelberg Katekismus itu menggunakan istilah natur manusia ya. Yesus itu memiliki natur manusia yang sama dengan kita ya, persis sama, kecuali satu hal seperti sudah ditulis dinyatakan dalam Konsili Kalkedon, yaitu tanpa dosa. Yesus memiliki natur manusia yang sama persis dengan kita, kecuali tanpa dosa. Jadi di sini kalau sudah melihat di sini dilakukan oleh kodrat atau natur manusia yang telah berdosa itu ya, menyatakan bahwa manusia itu setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia itu mewarisi apa yang disebut di dalam ini ya, di dalam teologi Barat, teologi Latin, yaitu original sin ya, original sin. Sehingga waktu manusia itu lahir, dia itu sudah dikandung di dalam dosa ya. Ini mewarisi original sin. Nature itu corrupted di dalam hal ini ya, sinful nature. Nature manusia itu corrupted atau sinful ya. Yesus memiliki natur manusia yang tidak mewarisi original sin ini ya, karena dia tanpa dosa. Ini penting ya, sebagaimana saudara membaca di dalam kalimat berikutnya ya, dikatakan di situ seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain karena dia sendiri pun seorang berdosa. Jadi Yesus kalau dia berdosa ya, dia juga nggak bisa melakukan pembayaran itu. Tapi kita tahu di dalam kitab suci Yesus tidak berdosa. Yesus tidak mewarisi original sin itu, sehingga dia juga
tidak memiliki sinful nature, ya, sinful human nature seperti manusia, ya, karena dia tidak mewarisi original sin itu. Nah, khususnya saya di dalam teologi Barat, ya, kita menggunakan istilah natur ya untuk menjelaskan hal ini. Nah, kalau saudara misalnya membandingkan di dalam ecumenical dialog dengan orang-orang ortodoks timur, mereka menaruhnya itu lebih kepada ini ya, apa itu will gitu. Jadi kalau saudara membaca misalnya dalam tulisan Maximus Confessor, di situ dikatakan bahwa Yesus itu nggak memiliki gnomic will, ya, dia memiliki true human will, betul gitu. Dia memiliki kehendak manusia yang sama dengan kita, ya, tapi dia tidak memiliki gnomic will. Dia ada natural will. Gitu. Apa yang di dalam ortodoks timur itu disebut dengan istilah gnomic will, di dalam teologi Barat kita menggunakan istilah sinful nature, atau kita menggunakan istilah ini ya, corrupted nature, atau original sin di dalam hal ini. Maka saudara membaca di dalam bagian ini dikatakan bahwa Yesus itu memang betul-betul assume ya, true human nature, sama seperti kita, kecuali dosa. Nah itu saya harap saudara nggak bingung waktu saudara di sini membaca istilah kok jadi kepada natur sekarang begitu ya. Karena ada orang tanya di dalam ini ya, di dalam apa pertanyaannya mungkin apa ini ya, sederhana gitu pertanyaannya. Ya, Yesus kan pribadi yang lain, bagaimana dia bisa menebus pribadi yang lain? Jawabannya di sini saya, karena Yesus memiliki natur manusia yang sejati ya, seperti kita. Jadi di sini penekanan sudah melihat di situ ya. Dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa. Maksudnya dari perspektif ini saya, natur manusia yang sudah rusak itu, sudah tercemar, itulah yang ditebus, yang diredeem, yang dibebaskan oleh Kristus, yang juga memiliki natur manusia yang sama seperti kita. Sekali lagi ya, kecuali dosa. Nah, kita membaca Roma 5 ayat 18 ya. Roma 5 ayat 18 ini adalah dasar firman Tuhan yang dikutip. Sebetulnya ada lebih banyak ya kutipannya, tapi kita membaca beberapa saja. Saya mengikuti kutipan yang dicantumkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Roma 5 ayat 18. Saya membacakan di sini. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, ya, maksudnya ini adalah Adam. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi kita sudah membahas ya konsep ini kan ya. Adam itu mewakili semua manusia, lalu kemudian dia itu jatuh ke dalam dosa. Bersamaan dengan itu ya inilah masuklah dosa asal itu ya, original sin, dan setelah itu manusia itu dilahirkan selalu membawa kodrat manusia yang berdosa ini. Tetapi Yesus itu membalikkan keadaan, ya, bahkan melampaui original creation. Di sini dikatakan di dalam ayat ke-18, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Seperti di dalam Adam, ya, semua orang itu mati, demikian juga di dalam Kristus, semua orang itu beroleh kehidupan, dia dibangkitkan. Nah, ini adalah pengharapan kita ya. Lalu satu ayat lagi, yaitu dari 1 Petrus 3, kita membaca di dalam bagian ini. 1 Petrus 3 ayat 18, ya, saya bacakan ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada dan seterusnya. Ini ayat yang pernah muncul di dalam ini ya, tanya jawab itu. Tapi yang kita mau tekankan adalah ayat yang ke-18 ya, saudara. Nah, kalau sudah membaca di sini kan juga ada tekanan with regard atau according to his human nature ya. Maksudnya jelas di dalam pengertian ortodoks di situ yang mati yaitu pasti adalah pribadi Kristus ya. Sekali lagi saudara, yang mati itu adalah pribadi Kristus. Tapi seperti kita mengikuti bukan hanya formula of union, tapi juga ini ya, 1 Petrus pasal yang ketiga, di sini saudara juga membaca tambahan, dia itu dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia, ya, according to his human nature. Karena dia memiliki natur manusia yang sejati seperti saudara dan saya, maka pribadi Kristus itu dia bisa mati, ya, dia bisa dibunuh.
dan dia dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia, itu dia menggantikan kita. Ya. Dia membawa kita kepada Allah. Yesus Kristus mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ya. Jadi saudara melihat di sini, pertanyaan ini dijawab, mengapa Kristus itu harus seorang manusia sejati dan benar? Jawabannya sederhana ya, saudara, karena untuk membayar itu, melunaskan hutang dosa di sini ya, itu harus dilakukan oleh kodrat manusia, ya, menebus kodrat manusia yang berdosa itu. Sedangkan kita tahu kalau seorang manusia yang dia sendirinya berdosa, dia nggak mungkin melakukan penebusan tersebut, gitu. Nggak mungkin bisa membayar ya dosa orang lain, kecuali yang memiliki kodrat manusia itu sepenuhnya tidak berdosa, dan itu adalah Kristus, seperti kita membaca di dalam setidaknya 2 bagian firman Tuhan ini ya. Lalu pertanyaan ke-17, mengapa dia harus juga Allah sejati? Ya, jadi satu sisi manusia sejati, lalu kemudian di sisi yang lain kita membicarakan ini Allah yang sejati. Jawaban, supaya dengan kuasa kealahannya, dia dapat menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya, memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita, dan mengembalikannya kepada kita. Seperti sudah muncul di dalam pertanyaannya sebelumnya di situ ya, nggak ada satu makhluk pun yang bisa kuat menanggung beban murka Allah yang kekal itu. Sehingga di sini kalau saudara membaca, sekali lagi diulang di dalam jawaban yang ke-17, yaitu dengan kuasa kealahannya, power of his Godhead, ya, dia dapat menanggung beban murka Allah itu atas kemanusiaannya. Nah, di situ kemudian dia memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita dan mengembalikannya kepada kita. Kita membaca ini ya, beberapa ayat yang ada di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang pertama Yesaya 9. Yesaya 9, kita membaca Yesaya 9 ayat yang ke-6 ya. Ini ayat yang dipakai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Meskipun di dalam konteks dekat ya, di dalam Yesaya kita tahu ini ada menunjuk kepada pribadi yang lain gitu. Tapi kita tahu di dalam pengertian terang firman Tuhan jelas ya di dalam hal ini. Handle dengan sangat tepat mengutip bagian ini, dan ini ditafsir sebagai satu nubuatan yang menunjuk kepada Yesus Kristus ya. 9 ayat yang ke-6 ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Nah, ini dikutip oleh Heidelberg Katekismus ya, kalau sudah membaca dalam bagian ini ya. Sekali lagi ya, saya merujuk kepada kalimat yang dikatakan di sini, supaya dengan kuasa kealahannya, ya, dia dapat menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya. Lalu terus kemudian Yesaya masih di dalam kitab yang sama, yaitu Yesaya, kita membaca pasal 53 ya, Yesaya 53, kita membaca ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11 saya membaca bersama dengan saudara. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ya, perhatikan saya kalimat bahwa hamba Allah ini ya memikul kejahatan umat Allah, seperti dikatakan juga di dalam Heidelberg Katekismus ya, di sini dari ayat Yesaya 53, lalu terus kemudian dikatakan di dalam jawaban bahwa beban murka Allah itu ditanggung di atas kemanusiaannya ya. Yesaya 53 ayat yang ke-11 ya. Kejahatan mereka dia pikul. Ini eksklusif ya, saya kita nggak bisa mengerti ayat ini di dalam pengertian saya juga memikul kejahatan orang lain. Yang bisa memikul seperti ini ya Kristus itu. Kita menjadi orang yang jadi ada savior syndrome ya. Ini kalau kita, atau savior mentality, kalau kita pikir
dari kesengsaraan kita memiliki kuasa untuk menanggung daripada kejahatan orang lain dan sebagainya. Itu satu kesombongan yang luar biasa yang nggak ada perlunya di dalam hal ini ya. Karena kalau kita melihat di dalam bagian ini adalah ayat yang menunjuk kepada Kristus ya. Saya nggak mengatakan kita nggak bisa berkorban bagi orang lain. Kita memang bisa berkorban bagi orang lain. Tapi di dalam pengertian soteriologis ya, penebusan seperti ini hanya Kristus yang bisa melakukan seperti ini ya. Kejahatan mereka dia pikul. Saudara dan saya, kita nggak memikul kejahatannya orang lain. Kristus yang memikul kejahatan kita sekalian. Kita membaca dari Mazmur 130 yang juga sudah pernah dibahas ya, Mazmur 130. Kita sudah pernah bahas ya ini ya, ayat yang ketiga. Waktu itu kita bahas juga dengan ayat yang keempat, tapi kita mengulangi lagi, 130 ayat 3. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat yang keempat, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Jadi ayat-ayat ini, baik Yesaya 9, Yesaya 53, lalu Mazmur 130, itu menjadi satu ayat ya yang dari Padan ya, itu penulis daripada Heidelberg Catechismus itu menjawab pertanyaan ini ya. Mengapa bahwa sang pengantara itu harus juga adalah Allah yang sejati? Satu ayat lagi yaitu di dalam 1 Yohanes 4, ini perjanjian baru, kita membaca di dalam 1 Yohanes 4, kita membaca ayat yang ke-9 ya, ayat yang ke-9. Kita membaca di sini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi kalau dimurkai oleh Allah, yaitu berarti mati ya, karena orang menanggung beban murka Allah yang kekal itu ya, berarti kematian gitu. Tapi di sini dengan Yesus, dengan Kristus itu menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya, itu dia memperoleh kebenaran, kehidupan bagi kita. Saudara melihat di sini ada pertukaran bahagia ya, kalau boleh pinjam, itu istilah yang dipakai oleh Luther, yang juga dikutip oleh Calvin, ya pertukaran bahagia ya, fröhliches Wechsel, happy exchange atau ya joyful exchange. Yaitu apa kita yang seharusnya menanggung beban murka Allah itu ditimpakan kepada Kristus. Lalu kemudian kebenaran dan kehidupan itu diberikan kepada kita. Jadi di sini kita melihat ada substitusi ya, substitusi. Yesus yang nggak seharusnya menanggung murka Allah, dia menanggungnya. Nah, kebenaran dan kehidupan itu yang ada padanya itu diberikan bagi kita, diperuntukkan bagi kita. Dia mengembalikannya kepada kita. Karena kita setelah jatuh bersama dengan Adam ya ke dalam dosa, yang ada itu adalah kematian. Nah, melalui korban Kristus di sini ya, dia adalah Allah yang sejati, dia mengembalikan baik kebenaran maupun kehidupan itu bagi kita ya. Jadi jelas ya konsep ini, sekali lagi sudah bisa membaca dari Yesaya 9, Yesaya 53, Mazmur 130 dan 1 Yohanes pasal yang keempat. Lalu kita melanjutkan di dalam pertanyaan yang ke-18 ya, pertanyaan ke-18. Tetapi siapakah pengantara itu yang adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati dan benar? Jawaban yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan yang sempurna bagi kita. Kalimat terakhir itu menarik ya di sini. Mungkin kita bisa lebih lama membahas ini, tapi sebelumnya kita membahas di dalam ayat-ayat ini dikutip sebelumnya. Di situ waktu dikatakan di sini dia adalah Allah yang sejati ya. 1 Yohanes 5, 1 Yohanes pasal yang kelima ya. Kita membaca bagian ini. Tadi 1 Yohanes pasal yang keempat, sekarang yang kelima. Lalu kita membaca ayat yang ke-20 ya, ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, saudara, kalau di dalam hal ini misalnya membandingkan di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, itu yang benar, itu pakai istilah true di situ ya. That is true, and we are in him that is true, even in his son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.
Seperti kita sudah pernah mengatakan di dalam Johannine writings ya, itu istilah benar, istilah truth itu dikontraskan di dalam tipikal ini ya, Johannine dualis itu dengan dusta gitu. Waktu di sini dikatakan kebenaran, lawan katanya itu adalah dusta atau kebohongan ya. Kebohongan itu maksudnya apa gitu? Kebohongan yaitu adalah orang yang nggak mau menerima kebenaran, orang yang lebih suka berada di dalam dusta, orang yang nggak mau mengenal keadaan dirinya sendiri, dia lebih suka untuk berada di dalam distorted self knowledge dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya tidak benar ya. Tapi di sini dikatakan seperti dicatat, pengantara itu adalah Allah yang sejati, dia adalah Allah yang benar. Maksudnya ini Allah yang tidak berdusta. Kalau kita nggak percaya ini, ya berarti kita menjadikan Allah itu pendusta. Ini self-righteousness luar biasa tinggi ya, sekali lagi ya. Orang yang menolak berita ini, yang nggak mempercayai ini, itu menjadikan Allah itu pendusta berarti. Karena ini adalah kesaksian daripada Allah yang benar. Kalau Allah adalah pendusta, itu berarti dia menganggap dirinya dia yang benar. Makanya dia terus kemudian attack Allah itu pembohong. Ya. Allah pembohong, dia yang benar. Itu self-righteousness sangat-sangat tinggi di dalam keadaan seperti ini. Itu dosa luar biasa besar. Allah yang benar itu dianggap sebagai pendusta, berbohong. Ya. Dia memberikan pengantara, kita nggak percaya. Kita anggap itu adalah Allah yang berbohong. Berarti yang benar adalah siapa? Ya saya yang benar gitu. Allah ini sebetulnya nggak memberikan pengantara, nggak ada itu, anak Allah itu nggak ada. Nggak ada yang namanya Yesus Kristus yang diberikan. Itu semua bohong. Lalu itu dibilang bohong. Berarti yang benar adalah saya, begitu kan ya. Jadi Allah bohong, saya benar. Kalau dari perspektif ini ya, maka sudah melihat di sini ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Ini saya baca sekali lagi dalam terjemahan. Ini saya ada terjemahan King James version yang lama ya, bukan karena saya favorit dengan penerjemahan ini, tapi ini adalah yang ada di dalam gadget saya. Saudara bisa dibandingkan dengan terjemahan yang lain. And we know that the Son of God is come and has given us an understanding that we may know him that is true. Jadi Allah itu memberikan kepada kita itu pengertian yang benar, memberikan kepada kita pengertian sehingga kita itu bisa mengenal, kita itu bisa mengetahui bahwa ini adalah yang benar. And we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is true God. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara melihat sekali lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 ya, bahwa kesaksian ini adalah kesaksian yang benar seperti dikatakan. Lalu Roma 1 ayat 3 saya. Roma 1 ayat 3 kita membahas ini ya. Roma 1 kita membaca Roma 1 ayat yang ketiga. Atau dari ayat yang kedua ya. Injil itu telah dijanjikannya sebelum ya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, yaitu terus kemudian 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. 4 dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Sebelum formula union atau ini ya, Chalcedon menggunakan istilah ini ya, according to his human nature, according to his divine nature gitu. Sudah mendapat di dalam Alkitab pun menggunakan istilah seperti ini ya, formula seperti ini. Menurut ya daging ya, berarti ini kalau pakai istilah yang dipakai di dalam konsili ekumenikal itu adalah menurut kemanusiaannya ya, menurut human nature. Di sini istilah yang dipakai itu adalah menurut daging ya, menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi Yesus memang memiliki kemanusiaan yang sejati karena menurut daging, menurut kemanusiaannya dia diperanakan dari keturunan Daud. Di sisi yang lain di sini ayat 4 mengatakan menurut Roh Kekudusan ya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau sudah membaca di dalam Alkitab ya, ada saatnya ya, ada ayat-ayat ya, ada kalimat-kalimat yang di sini membicarakan aspek atau natur manusianya. Ini pribadi yang satu ya, pribadi yang sama, pribadi Kristus. Itu dibicarakan menurut natur manusianya ya. Di saat yang lain kita melihat juga pribadi yang sama yang satu itu dibicarakan menurut natur keilahiannya seperti sudah dapati di dalam Roma 1 ayat yang ketiga dan yang keempat ini. Jadi waktu di sini dikatakan di dalam pertanyaan sekali lagi, tapi siapakah pengantara? Itu adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati dan benar. Ya, dijawab itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus.
Kita membaca Ibrani 4 ayat 15 ya. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ini pembahasan beberapa hari terakhir ini seperti sudah bisa memperhatikan, saya lebih banyak ini ya, mengajak saudara juga untuk membaca ayat-ayat. Sebetulnya masih ada ayat-ayat yang lain, saya ini lebih daripada ayat-ayat ini, tapi setidaknya pilihan daripada ayat-ayat ini cukup representatif. Kenapa, saya? Karena ini ya, di dalam spirit katekismus reform itu ya, sebetulnya hanya ingin membawa kepada Alkitab gitu. Ada kecelakaan, saya, kalau kita lebih mengenal katekismus denominasi kita, tapi kita nggak kenal kitab suci gitu, karena katekismus itu sebenarnya menunjuk kepada Alkitab, menunjuk kepada kitab suci. Ini bukan adalah satu tulisan yang mau berdiri di atas kitab suci, tapi sebetulnya adalah tulisan yang hanya merumuskan apa yang diterima dari kitab suci ya. Jadi kalau saudara ada orang ini ya, scholar namanya Eberhard Busch, dia pernah membandingkan ya, itu bedanya di dalam hal ini ya, katekismus di dalam spirit Lutheran dengan katekismus di dalam spirit Reform. Lalu dia mengatakan seperti ini, saya. Kalau di dalam katekismus Reform itu kata sambungnya ya, waktu kita mengatakan oke, katekismus Reform ini mengikat ya, quatinus ya, sejauh ya, istilah yang dipakai itu quatinus ya di dalam bahasa Latinnya, itu sejauh ya, so far ya, sejauh ini setia kepada firman Tuhan. Ini sangat tipikal Reform ya. Tetapi saya, kalau di dalam katekismus Lutheran ya, menurut Eberhard Busch itu dia mengatakan kata sambung yang dipakai di situ ya, katekismus ini mengikat quia, karena ya, karena ini setia kepada firman Tuhan. Saudara perhatikan ya bedanya ya. Saya nggak mau membawakan ini dalam satu pemahaman yang sangat polemikal, bukan, tapi supaya sudah ada comparative study ya. Whereas di dalam katekismus Lutheran, at least menurut Eberhard Busch, dia mengatakan bahwa di situ katekismus ini mengikat ya, you harus subscribe. Lalu kenapa? Karena ya, quia, karena katekismus ini setia kepada firman Tuhan. Tapi saya, kalau sudah perhatikan di dalam spirit katekismus Reform ya, menurut Busch dia mengatakan katekismus Reform itu nggak mengikat di dalam pengertian seperti itu, saya. Katekismus Reform itu mengatakan katekismus ini mengikat sejauh ya, quatinus, sejauh kalimat-kalimat ini setia kepada firman Tuhan. Jadi saudara melihat di sini ya, katekismus Reform itu merelativisasi dirinya sendiri ya terhadap firman Tuhan. Ini konsep sola scriptura itu ya, saudara. Dia tidak sejajar dengan kitab suci. Saya pikir spirit ini spirit yang penting ya. Seperti saudara pernah dengar ya, kalau nggak salah itu di-ascribe kepada Agustinus ya. Agustinus mengatakan, ya kalau suatu saat engkau mendapati dalam tulisanku ternyata ada yang nggak cocok dengan firman Tuhan, ya just tinggalkan tulisanku, kembalilah kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan lebih tinggi daripada tulisannya Agustinus. Nah, Reform katekismus itu mewarisi spirit ini ya, merelativisasi dirinya sendiri ya. Nah, ini mau menyatakan ketidakbersalahan Alkitab ya. Bukan spirit daripada katekismus Reform ya untuk menyatakan bahwa katekismus Reform itu tidak bersalah seperti Alkitab ya. Itu bukan, sama sekali bukan spirit daripada katekismus Reform ya, dalam hal ini. Yet meskipun demikian di sisi yang lain kita juga mempelajari katekismus Reform ini dengan baik-baik ya, dengan sikap diferensial, dengan sikap yang menghormati ya. Tapi tetap ya, spiritnya adalah untuk membawa kita kepada kitab suci. Ini sangat penting sudah di dalam katekismus Reform gitu. Jadi kalau saudara menjadikan katekismus Reform itu sesuatu yang dogmatis gitu ya, dogmatis yang nggak bisa ditawar, lalu terus kemudian kita mesti subscribe dan nggak boleh tidak, pokoknya harus seperti ini ya. Saya khawatir itu bukan spirit Reform sebetulnya gitu. Itu lebih mirip dengan spirit yang ada di dalam medieval Roman Catholicism pada saat itu ya, yang kita nggak mewarisi anyway di dalam Protestantisme sebetulnya gitu ya. Jadi saudara perhatikan ya, sekalipun mungkin kita nggak selalu ada kesempatan di dalam ini ya, setiap kali membaca ayat-ayat kitab suci seperti ini, tapi spiritnya sekali lagi yang diajarkan di sini itu simply mau mengajarkan apa yang ada pada kitab suci gitu. Nah, seandainya ini nggak sesuai dengan kitab suci, saudara boleh nggak setuju gitu. Tapi saudara better humble juga gitu ya. Saudara nggak setuju, saudara benar nggak pengertian tentang kitab suci gitu. Karena ini dituliskan juga bukan oleh orang-orang yang sembarangan gitu. Ya ini sisipan saja sebetulnya. Tapi Ibrani 4 ya, Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 4 ayat 15. Saya membaca ya, ini tentang imam besar yang agung ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara perhatikan ya, sebelum Kalkedon mengatakan kalimat ini ya,
Ibrani 4 ayat 15 sudah mengatakan Yesus itu sama seperti kita ya, kecuali satu ya, yaitu bahwa dia tidak berbuat dosa. Dan bahwa pencobaan yang dia alami itu pencobaan yang real, yaitu pencobaan yang nyata, bukan theatrical ya. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh memiliki human nature sama seperti kita ya. Tetapi perbedaannya adalah dia tidak berbuat dosa ya. Nah, saya mengencourage saudara ya, ini hari Minggu yang akan datang ini ya, ada saya kalau nggak salah ingat jam 5 sore ya, saudara bisa lihat di dalam website STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional. Rekan saya Pendeta Agus Marjanto akan membicarakan tentang teologi kejatuhan ya. Saya harap nanti di sini akan dibahas lebih jauh itu tentang natur dosa dan sebagainya itu yang adalah misteri itu. Saudara bisa mengikutinya di ya silakan cek YouTube channel ini ya, STT Reform Injili Internasional. Again hari Minggu sudah bisa mengikutinya. Nah di situ nanti akan dibahas tentang teologi kejatuhan ya, teologi kejatuhan. Nah, kalau sudah melihat di dalam bagian ini sekali lagi ya, kita membaca bahwa dia itu adalah imam besar. Yesus Kristus adalah imam besar dan dia betul-betul turut merasakan kelemahan-kelemahan kita ya, karena dia kemanusiaannya itu kemanusiaan yang sungguh-sungguh sama dengan kemanusiaan kita, sehingga dia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita ya. Kalau kita nggak percaya saya kemanusiaannya Kristus itu sama dengan kita ya, berarti kita nggak bisa mengatakan kalimat seperti yang ditulis oleh penulis Ibrani ini. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, itu maksudnya apa gitu. Ada orang bahkan kadang-kadang tanya gitu ya, mana Yesus turut merasakan kelemahan kita gitu. Saya ini kepingin apa itu, misalnya saya ini kepingin nikah nggak dapat orang dan sebagainya, ditolak kanan kiri dan sebagainya. Saya kira Yesus nggak mengerti broken hearted seperti itu. Kan di dalam selama inkarnasi kita tahu dia nggak menikah gitu ya. Mana dia bisa mengerti kelemahan-kelemahan seperti ini gitu. Kayak ini kelemahan-kelemahan ini saya harus tanggung sendiri. Bagaimana saya menjawab hal ini gitu? Kita bisa menjawab di dalam dua hal ya. Satu ya, kita menjawabnya secara prinsip, bukan berarti katakanlah Yesus nggak menikah seperti saudara dan saya gitu, terus dia jadi nggak mengerti karena penolakan. Nah ini menarik kepada ini ya, ditarik sampai kepada apa ini ya, bukan kepada broken hearted tapi penolakan itu dia bukan nggak mengerti. Penolakan itu dia sangat mengerti. Kedua, mungkin jawaban yang bisa lebih jitu adalah jangan lupa Yesus itu bukan nggak menikah, dia menikah dengan jemaatnya. Kita ini adalah mempelai perempuan dan kita itu sering mendukakan dia juga. Jadi dia bukan nggak mengerti kesulitan ini gitu. Bukan nggak mengerti di dalam kesulitan. Memang di dalam pengertian pernikahan yang bukan pernikahan apa ya ini ya, pernikahan yang seperti kita, tapi istilah yang dipakai Alkitab kan juga pernikahan gitu. Jadi saudara hati-hati waktu sudah melempar pertanyaan, banyak hal Yesus itu nggak mengerti kelemahan-kelemahan kita karena konteks sudah berbeda dan sebagainya. Yesus nggak mengerti bagaimana pengalaman-pengalaman manusia abad ke-21 dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita melihat seperti dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam dunia ini nggak ada yang berubah gitu. Segala sesuatu itu terus berulang gitu ya. Nggak ada yang baru di bawah matahari katanya. Sehingga sudah bisa meyakini ayat ini bahwa dia sungguh-sungguh memang dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa menjadi imam besar yang agung, dia mengerti kita. Tapi dia bukan cuma mengerti kita, dia mengampuni kita dan dia menguduskan kita. Ini penting ya, Kita kalau hanya bicara tentang imam besar cuma mengerti kita, saya dimengerti, kejatuhan saya dimengerti, dimaklumi dan sebagainya. Tapi terus saya nggak masuk kepada pengampunan dan lebih jauh juga nggak masuk kepada kehidupan yang dikuduskan. Ya ini jadi nggak betul-betul mengerti konsep imam. Coba saudara baca buku Imamat ya. Apa yang dikatakan di sana? Itu tugas imam. Bukan cuma mengerti, tapi membawa kepada pengampunan dan membawa kepada kekudusan. Holiness itu kata kunci di dalam kitab Imamat. Jadi imam itu itu adalah membawa manusia kepada pengudusan. Maka di sini kalau saudara membaca Heidelberg Catechismus juga menyebut hal ini ya. Yang telah, maksudnya Yesus Kristus yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi hikmat kebenaran pengudusan. Ya. Pengudusan. Imam itu bukan hanya mengerti kelemahan kita, tapi juga mengampuni dan membawa kepada pengudusan. Kristuslah pengudusan kita. Tapi saya lanjutkan dulu dalam 1 Timotius 2, ayat yang ke-5 ya, 1 Timotius 2, ayat yang ke-5. Kita membaca bagian ini 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ke
ya. Saya membaca ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu Esa, ya. Demikian juga pengantara antara Allah dan manusia, itu juga Esa, ya, satu-satunya. Kita nggak membutuhkan pengantara yang lain. Pengantara itu adalah pengantara yang satu-satunya, sang pengantara, yaitu Yesus Kristus. Kita nggak membutuhkan pengantara-pengantara yang lain, karena hanya ada satu pengantara. Maka sekali lagi, di sini kita melihat di situ ya, siapakah pengantara itu, yang adalah Allah sejati dan juga manusia sejati dan benar. Dijawab Yesus Kristus. Nggak ada yang lain, nggak ada orang-orang suci yang lain dan sebagainya yang boleh menjadi pengantara kita, karena kita cukup hanya memiliki satu-satunya pengantara. Di dalam hal ini, kita bisa mengatakan solus Kristus. Di dalam konteks ini, ya, solus Kristus, ya, hanya Kristus. Di dalam arti apa? Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara. Kita nggak perlu pengantara-pengantara yang lain. Kita memiliki imam besar yang agung itu, yang berdoa senantiasa bagi kita, ya. Dan dia adalah satu-satunya imam besar yang agung. Dia adalah satu-satunya pengantara. Sebagaimana juga Allah itu adalah Esa dan satu-satunya. Lalu kita membaca di dalam ini ayat yang terakhir dalam kutipan dari bahasa Indonesia terjemahan ini, ya, Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-18, yaitu 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Kita membaca 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Kita membaca, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, ini kayak di sini Heidelberg Katekismus di situ sebetulnya hanya mengutip daripada 1 Korintus 1:30, ya. Yaitu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, itu dia menjadi apa? Menjadi di sini yang pertama itu adalah hikmat. Lalu terus kemudian di sini kebenaran, ya, karena di sini membenarkan, lalu pengudusan dan penebusan, ya, yang sempurna. Ini mengikuti 1 Korintus 1:30. Sekali lagi, Kristus Yesus itu menjadi hikmat bagi kita, dan ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, atau di dalam bahasa Katekismus Heidelberg, dia selain hikmat juga adalah kebenaran kita, pengudusan kita, dan penebusan kita yang sempurna. Seperti kita sudah pernah bahas, ya, kalau sudah membaca di dalam 1 Korintus pasal ke-1, ini kan teologia crucisnya Paulus, gitu ya. Teologia crucis itu yang terus kemudian dikutip oleh Luther di dalam Heidelberg Heidelberg Disputation, ya. Yang ditekankan di sini kan reversal motif, ya. Unlike hikmat manusia, ya, unlike hikmat dunia, hikmat Allah itu berbeda, ya. Yang dimuliakan, yang dianggap mulia oleh dunia ini, itu dianggap hina oleh Allah. Maka berbahagia kita, kalau kita ini nggak mempermuliakan sesuatu yang sedang dipermuliakan oleh dunia, karena itu nanti terbalik. Di dalam konteks ini, ya, Paulus bicara teologia crucis, maksudnya 1 Korintus 1 mulai dari ayat 18 sampai kemudian ayat yang ke-30. Nah, di sini kemudian dikatakan, Kristus Yesus itulah yang menjadi hikmat kita. Coba sudah lihat di dalam kehidupan Kristus, gitu. Itulah hikmat ilahi. Menyatakan kebenaran, ya, menyatakan Allah di dalam kelemahan yang seperti itu. Bukan dengan cara show off, demonstrasi. Dia bukan nggak punya kuasa ilahi loh, dia punya kuasa ilahi. Dia bahkan juga bukan tidak melakukan mujizat, dia melakukan mujizat. Tapi seperti kita pernah bahas, ya, at least menurut perspektif daripada Markus, gitu, dia bukan memperkenalkan keilahiannya itu melalui mujizat. Sekali lagi, menurut Markan, ya, menurut perspektif Markan, itu saudara membaca setiap kali di situ ada mujizat, Yesus melarang orang itu memperkenalkan bahwa dia adalah anak Allah. Mengapa, Karena ini menunggu sampai kepada peristiwa salib. Waktu di atas kayu salib, ya, terus kemudian di situ dikatakan, sungguh dia ini anak Allah, nggak ada lagi larangan. Berarti, menurut perspektif Markus, ya, keanak-Allahan Yesus itu harus dibaca dari perspektif salib, bukan perspektif daripada mujizat yang dia kerjakan di dalam hal ini, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, bagaimana Allah itu bekerja dengan hikmatnya. Tapi kalau dengan hikmat manusia, kita pikir itu kurang meyakinkan, ya. Kurang meyakinkan kalau Yesus itu dia
bangkitnya kok di tempat yang seperti itu? Kenapa dia nggak muncul di Yerusalem atau di tempat kekaisaran dan sebagainya? Nah, itu hikmatnya manusia ya. Kenapa dia nggak sekaligus menunjukkan dirinya kepada sang kaisar bahwa dia ini tadinya mati terus kemudian dia bangkit? Di situ kan kaisar kan harusnya langsung tergopoh-gopoh, dia akan langsung tersungkur terus kemudian dia akan menyembah Yesus. Ya, itu hikmatnya saudara dan saya. Kita maunya seperti itu gitu kan ya. Tapi hikmat ilahi ternyata tidak demikian. Nah, gereja saudara dan saya, kita bisa bertahan nggak di dalam hikmat ilahi yang seperti ini? Atau kita mulai tergoda gitu, kita mulai berusaha untuk impress, kita mulai berusaha untuk tampil impresif, kita berusaha untuk tampil mengesankan dunia ini ya, supaya orang Kristen itu nggak dihina lah dan sebagainya, padahal Yesus dihina. Tapi kita orang Kristen nggak mau dihina. Ada hikmat yang nggak cocok ya di sini gitu, bukan karena kita sengaja mencari penghinaan, bukan gitu. Tapi saudara melihat ya, betapa sulitnya di dalam hal ini ya, betapa tidak gampangnya gitu melawan kedagingan ini gitu, kedagingan manusia. Yaitu apa sih? Mengakui hikmat ilahi. Mengakui hikmat ilahi. Waktu kita membangun kerajaan Allah itu berjalan dengan hikmat ilahi, bukan dengan hikmat duniawi, tapi dunia ini terus-menerus merongrong kita supaya kita memperkenalkan Yesus Kristus dengan cara hikmat duniawi. Lalu kalau kita bisa menyatakan itu ya secara apa ini namanya, secara berhasil, secara successful ya, terus kemudian dunia akan tertarik gitu ya. Dunia nggak akan tertarik juga anyway. Berapa waktu lalu ya, ini apa pendeta Jethro, dia tidak menjawab pertanyaan, dia membicarakan di situ, ini satu apa perenungan yang baik ya, dia bicara tentang apa ini Elia gitu, Elia pelayanannya ya setelah dia menyatakan di situ ya bagaimana Allah itu menghanguskan korban bakaran dan sebagainya, itu kan satu kemuliaan yang besar dinyatakan ya, di mana Nabi Baal itu gagal. Lalu terus kemudian Alkitab mencatat bahwa Elia itu depresi ternyata setelah itu ya, dia frustrasi, depresi, dia mau mati saja gitu. Loh, kok aneh ya, dia barusan mengalami kemenangan yang seperti itu gitu. Lalu terus kemudian ditafsir, nah itulah saya, likely Elia itu underestimate the power of sin. Dia pikir setelah kejadian itu mestinya seluruh Israel bertobat, Isabel bertobat, nabi-nabi Baal juga sudah dibunuh, begitu ya, terjadi pertobatan revival besar-besaran gitu ya, nggak ada lagi yang menolak Yahweh. Ternyata tetap aja seperti itu. Lalu terus kemudian ditambah dengan ini ya, itu apa, ada terjadi gempa bumi, tapi Allah nggak ada di situ. Gitu. Api, ya, Allah nggak ada di situ. Tapi terus kemudian angin sepoi-sepoi, dan Allah ada di sana. Ini prinsip yang menarik sekali ya, ini early theologia crucis gitu, kalau kita boleh menafsir bagian ini dikaitkan dengan 1 Korintus ya, early theology, ini proto teologia crucis ya, Allah itu bekerja dengan angin yang sepoi-sepoi, api ya, itu yang menurunkan api kan Allah sendiri ya, tapi di dalam bagian berikutnya dinyatakan waktu api itu nggak ada Allah di situ. Allah mau bilang apa kepada Elia? Gitu. Kamu mau expect apa gitu? Pekerjaan Tuhan itu mau dinyatakan dengan apa? Pertobatan itu dibawa dengan cara yang bagaimana? Dengan cara glorious seperti itu ya, pinjam istilah Luther, itu theology of glory. Hati-hati memperkenalkan Kristus dengan theology of glory. Itu adalah cara membangun dengan hikmat duniawi, dengan hikmat manusia, bukan dengan hikmat ilahi. Coba lihat Kristus gitu yang tergantung di atas kayu salib, gambar yang tidak berdaya seperti orang yang kalah dan sebagainya. Itulah hikmat ilahi. Itu menyatakan kemenangan. Itu menyatakan kemuliaan di dalam apa Di dalam penghinaan yang diterima. Tapi dunia nggak seneng ya kalau dihina. Di sini kan nggak seneng kan ya. Orang Kristen juga nggak seneng dihina. Jadi ini ikut Kristus atau ikut dunia sebetulnya gitu. Sekali lagi ya, saya bukan mengatakan kita mencari penghinaan, itu orang sakit jiwa namanya. Tapi kita ini membangun, katanya Kristus itu hikmat kita gitu. Betul nggak sih Kristus ini hikmat kita? Berapa jauh kita ini berjalan di dalam hikmat ilahi? Ya adalah Kristus itu. Atau saudara dan saya lebih tertarik dengan hikmat duniawi gitu. Lalu saudara berusaha mengesankan banyak orang, ini loh orang Kristen very smart gitu ya, logical coherence dan sebagainya. Wah, ini nggak berdebat selalu menang di atas dan sebagainya. Itulah orang Kristen. Saya tanya itu hikmat ilahi atau itu hikmat duniawi gitu? Mengesankan dengan cara-cara seperti itu. Betulkah Paulus itu pernah klaim misalnya, saya retorikanya ya, cara ngomongnya fasih, nggak seperti orang ini gitu misalnya, dia bicara nggak mengerti teori itu, tapi saya mengerti retorik gitu, karena itu ikutlah saya gitu, percayalah kepada Yesus yang saya perkenalkan, karena saya retorikannya bagus. Ada tuh istilah kayak begitu ada di dalam Korintus. Coba saudara baca lagi deh, ada nggak istilah itu? Nggak ada, karena Paulus mengikuti hikmat ilahi, bukan mengikuti hikmat manusia.
Tetapi kalau kita introspeksi ya, saudara dan saya introspeksi, alangkah banyak orang Kristen yang mengikuti hikmat duniawi ya. Mereka membanggakan apa yang ada di dalam dunia. Mereka nggak mengerti saya kalimat ini ya. Kalimat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ini kalimat terdengar seperti sederhana ya, tapi pertanyaannya sekali lagi ya, mengejar saudara dan saya adalah, betul nggak sih kita ini menjadikan Kristus itu hikmat kita? Jangan kita bilang, saya percaya, Yesus percaya, angkat tangan, gitu ya, angkat tangan, tapi terus kemudian berjalan di dalam hikmat duniawi. Gitu. Ini skizofrenik ya, skizofrenik orang Kristen seperti ini. Gitu. Katanya percaya Yesus Kristus, tapi dia nggak menjadikan Kristus itu menjadi hikmatnya. Belum lagi kita bicara yang berikutnya, ini bisa panjang sekali. Gitu. Pertanyaan ke-18 ini ya, Yesus Kristus itu adalah pembenaran kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ia adalah kebenaran kita, dia pengudusan kita, dia penebusan kita. Secara sederhana, kita nggak bisa baca ini ya, nggak bisa karena waktunya terbatas. Tapi kalau di sini dikatakan dia adalah kebenaran kita, ya. Waktu di sini dikatakan misalnya yang kedua, dia adalah kebenaran kita. Dia itu adalah righteousness-nya kita. Berarti kita itu nggak boleh ada our own self-righteousness, sederhana. Orang yang di dalam kehidupannya itu nggak bisa dikritik, nggak bisa terima kritik, ya, nggak bisa diberitahu, dan sebagainya. Itu orang self-righteous. Itu Kristus bukan kebenaran dia, berarti. Sekali lagi ya, kalau kita lebih suka mengoreksi orang lain, gitu ya. Orang lain kita suka koreksi, tapi kita sendiri sangat sulit terima koreksi. Ya, itu berarti Kristus bukan kebenaran dia. Kebenaran dia yaitu dia sendiri. Kalau kita seperti itu ya, kebenaran kita itu bukan Kristus. Kita adalah kebenaran kita sendiri. Tapi ayat ini yang dikutip oleh Katekismus Heidelberg dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah hikmat kita. Dia juga kebenaran kita. Kebenaran yang sempurna bagi kita. Kebenaran saudara dan saya itu nggak sempurna. Jangan bergantung kepada kebenarannya kita ya. Self-righteousness itu sama sekali nggak sempurna, nggak bisa dijadikan dasar ya. Coba perhatikan waktu Yesus mengutip gitu ya, ada orang yang datang ke bait suci, Tuhan aku bersyukur karena aku nggak seperti pemungut cukai yang berdosa, orang berdosa ini ya, aku bersyukur aku memberikan perpuluhan, aku apa-apa, dia bicara panjang sekali, itu list daripada kebajikannya, gambaran self-righteousness. Tapi terus kemudian di akhir daripada perumpamaan dikatakan apa? Pemungut cukai itulah yang pergi dengan dibenarkannya, karena dia memukul dadanya, lalu dia sadar bahwa dia bukan orang benar. Kasihanilah aku orang yang berdosa. Justru orang ini yang mendapat kebenaran Allah. Yang pertama yang rasa benar sendiri, ya, yang membangun kebenaran sendiri, justru nggak dibenarkan oleh Allah di dalam hal ini. Maka sudah membaca bahwa Yesus Kristus itu adalah hikmat kita, kebenaran kita, pengudusan kita, penebusan yang sempurna bagi kita. Ini apa artinya, aplikasinya apa, integrasinya apa, konsekuensinya apa di dalam kehidupan kita, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara silakan merenungkan kembali ya. Saya masih ada satu pertanyaan, ini sudah menit ke-49. Satu pertanyaan lagi, 19. Dari mana saudara mengetahui hal itu? Jawaban dari Injil yang kudus. Mula-mula Allah sendiri telah menyatakannya di Taman Firdaus. Kemudian dia menyuruh para bapa leluhur dan para nabi yang kudus mengabarkannya dan memperlihatkan bayangannya melalui kurban-kurban dan upacara-upacara lain menurut hukum Taurat Allah. Akhirnya dia menggenapinya melalui anaknya yang tunggal. Nah, kalau sudah membaca misalnya dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, di situ saudara bisa melihat bahwa Injil itu sudah ada dibicarakan di sini ya. Silakan membaca Kejadian 3 ayat 15. Itu sudah dinyatakan di Firdaus ya, Injil yang kudus itu. Lalu terus kemudian kita membaca dalam Kejadian 22 ya, Kejadian 22. Kita baca bagian ini ya, Saudara. Ini kenapa penting Saudara konsep seperti ini? Nah, ini orang yang kita beberapa kali mengatakan bahwa Katekismus Heidelberg ini ecumenical document ya. Jadi di dalamnya itu ada pengaruh daripada Melanchthon, ada pengaruh daripada Luther, ada pengaruh daripada ini Saudara Calvin gitu, dan ini ya, bagian apa ini History of Salvation ini di dalam hal ini pengaruh yang sangat kuat dari Zurich tradition, yaitu Zwingli dan terutama Bullinger di dalam hal ini ya. Bullinger, Theology of Covenant dan sebagainya. Ini perspektif History of Salvation kalau sudah melihat di sini. Jadi di dalam Kejadian 3 lalu Kejadian 22 ya, kita baca bagian ini, Kejadian Genesis pasal yang ke-22, kita membaca ayat yang ke-18 ya, ayat yang ke-18.
Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku, ya. Janji Tuhan kepada Abraham, ya. Janji Tuhan kepada Abraham. Ini adalah janji Injil, ya. Lalu kemudian Kisah Rasul 10. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul Acta Apostolorum pasal yang ke-10. Kita membaca ayat yang ke-43, ya, ayat yang ke-43. Kita membaca tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Menurut Kisah Para Rasul ayat yang ke-43, ya, tentang Kristuslah, ya, semua nabi itu bersaksi. Jadi nabi-nabi itu bersaksi tentang Kristus. Jadi di dalam kitab para nabi, di dalam berita yang disampaikan oleh para nabi, ya, baik nabi kecil, nabi besar, itu yang disaksikan adalah Yesus Kristus. Berarti di sini membicarakan Injil. Sekali lagi ya, seperti kita pernah katakan ya, ini sangat-sangat kuat di dalam reform flavor di dalam hal ini ya. Unlike penekanan yang ada di dalam Lutheran dialektik law and gospel gitu, yang cenderung dihadirkan secara kontras ya. Law yang precedes gospel gitu, di dalam teologi reform kita mengatakan di dalam perjanjian lama ya, di dalam Taurat itu sudah ada Injil. Dan ini saudara bisa baca ya di sini ya. Heidelberg Catechismus sangat menekankan hal ini. Bukan berarti perjanjian lama itu Taurat, terus kemudian perjanjian baru itu baru ada Injil gitu. Seolah-olah perjanjian lama nggak ada Injilnya sama sekali gitu. Isinya cuma Taurat. Atau Taurat itu nggak ada regulasi pengampunan dosa sama sekali gitu misalnya ya. Saya pikir kita perlu mempelajari ini secara ulang ya. Salah satu tafsiran yang klasik itu adalah diberikan ini ya di dalam tradisi teologi reform. Coba perhatikan kalau saudara membaca Dikaloh gitu kan. Dikaloh itu kan hukum kan ya, hukum. Tapi didahului dengan berita pembebasan kan. Aku Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau keluar dari Mesir. Berarti berita anugerah mendahului Taurat di situ. Sudah kita bisa membaca di dalam struktur itu saja ya. Injil itu mendahului Taurat dan bukan selalu Taurat yang mendahului Injil. Taurat mendahului Injil nggak salah sih. Paulus mengatakan melalui Taurat kita mengenal dosa dan karena itu kita kemudian dengan rendah hati datang kepada Injil. Itu betul saya, tapi sebaliknya juga betul gitu. Kita mengerti Taurat dari Injil juga. Bahkan itu sudah ada di dalam perjanjian lama ya. Jadi sudah membaca di sini baik di dalam tradisi ini ya, Kejadian 3, maksudnya ini penciptaan mula-mula ya, maupun di dalam tradisi Abraham, lalu kemudian nabi-nabi dan sebagainya. Itu semua menunjuk kepada Injil Kristus. Lalu kemudian Ibrani 10 ayat yang pertama ya, Ibrani 10 ayat yang pertama kita membaca Ibrani 10. Ini hari ini agak panjang daripada biasanya saya maksimal sebisa mungkin berhenti menit 00 ya, 1 jam sudah maksimal. 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Memang di satu sisi kita melihat di sini Taurat dibedakan dengan Injil ya. Meskipun kita mengatakan di dalam Taurat ada Injil, tapi Taurat dibedakan dengan Injil di dalam pengertian ya. Injil ya, di dalam konsep ini di dalam Ibrani 10 ya, itu yang sempurna. Tapi kalau di sini kita baca Taurat itu hanya bayangan ya. Ini istilah yang sangat dipakai oleh Calvin ya. Taurat itu memang ada Injil di dalamnya, tapi itu bayangan saja daripada keselamatan yang akan datang ya. Bukan hakikat daripada keselamatan itu sendiri ya. Karena itu ya, meskipun di dalam Taurat itu ada korban yang diregulasi seperti itu ya, tapi itu nggak mungkin menyempurnakan mereka mengambil bagian di dalamnya, kecuali percaya kepada Kristus yang ditunjuk oleh bayangan-bayangan ada di dalam Taurat ini gitu. Sekali lagi ya, kita mengatakan bahwa di dalam Taurat itu ada regulasi pengampunan dosa dan sebagainya, tapi itu sebetulnya menunjuk kepada Kristus, gitu. Menunjuk kepada Kristus. Mereka mendapatkan bayangannya saja. Bayangan, at least di situ kita juga bisa membaca ya, meskipun di sini dikatakan itu bukan hakikat daripada keselamatan, tapi ini kita bisa membicarakan dalam tipologis ya, menunjuk kepada Kristus yang akan datang itu. Sekali lagi ya, Injil sudah dibicarakan juga di dalam Taurat, bahkan di dalam perjanjian lama. Dan yang terakhir saya Roma 10 ayat 4, ini ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-10, kita membaca ayat yang keempat ya, ayat yang keempat.
sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Seperti di sini di dalam terjemahan ini sangat baik ya, baik terjemahan LAI maupun juga terjemahan ini ya, terjemahan apa ini? Katekismus Heidelberg di dalam bahasa Indonesia ya. Akhirnya dia menggenapinya melalui anaknya yang tunggal. Kristus itu adalah kegenapan dari hukum Taurat. Even kalau saudara membaca, misalnya ada terjemahan yang menggunakan, sebentar ya, saya bandingkan dengan terjemahan yang lain gitu di dalam pertanyaan ini. Ada terjemahan yang menggunakan Yesus itu adalah the end gitu ya. Sebentar ya, saya bandingkan di dalam ayat keberapa tadi, saya ini Roma 10 ayat 4 ya. Coba kita baca. Ya, misalnya ya, King James Version menerjemahkan seperti ini. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. Christ is the end ya. Saya kalau nggak salah ingat di dalam terjemahan ESV yang respected itu ya. Coba saya 10 ayat. Iya, benar. Pakai istilah yang sama saya. Christ is the end gitu ya. Is the end. Nggak salah sih saya menerjemahkan dengan istilah ini ya. Kristus itu adalah akhir. Tapi saya lebih prefer saya bersama dengan ini ya, Pak, yang menerjemahkan LAI ini ya, dan juga yang menerjemahkan Katekismus Heidelberg di dalam bahasa Indonesia di sini. Katekismus Heidelbergnya sendiri di dalam terjemahan bahasa Inggris, saya juga bisa baca di sini untuk saudara ya. And finally fulfilled by his well-beloved son. Yang dikutip itu sebetulnya Roma, tapi di sini pakai fulfillment gitu ya. Termasuk juga di dalam bahasa Jerman pakai istilah Erfüllung, Erfüllet. Ya, berarti sama saya di sini Erfüllung atau fulfillment ya. The end of the law itu dimengerti di dalam pengertian digenapi atau dipenuhi ya. Bukan akhir di dalam pengertian mengakhiri terus kemudian nggak ada law lagi gitu ya. Bukan dalam pengertian abrogation seperti ini saya. Kalau sudah bandingkan sekali lagi dengan Matius pasal yang ke-5, kan dikatakan di situ Yesus datang bukan untuk meniadakan ya Taurat gitu, bukan gitu, tapi untuk menggenapinya. Nah, ini di dalam spirit yang sama ya. Ada perdebatan juga saya di dalam hal ini, ya bukan cuma di dalam tulisan Roma, tapi di dalam tulisan Calvin ya. Istilah telos itu sebaliknya diterjemahkan menjadi apa gitu. The end, maksudnya the end sebagai the end akhir, yang setelah itu datang lalu membuang semua yang sudah ada gitu. Atau telos di dalam pengertian itu the goal ya. Atau seperti di sini, the fulfillment. Nah, kita lebih prefer ya, bersama dengan penulis ini ya, penulis Heidelberg Katekismus, itu menafsir Roma pasal yang ke-10. Ini Kristus itu sebagai penggenapan ya. Kalau di sini dikatakan the end of the law, bukan yang mengakhiri di dalam pengertian terus kemudian meniadakan gitu ya. Bukan dalam pengertian itu, tapi yang menggenapi. Seperti sudah baca juga tadi di dalam Ibrani kan ya. Yang di dalam Taurat itu bayang-bayang ya. Tapi terus kemudian yang di dalam Injil itu menggenapinya. Inilah substansi itu ada di sana. Di dalam pengertian ini, kita bisa melihat bahwa Kristus itu adalah penggenapan daripada apa yang dibicarakan di dalam Perjanjian Lama. Puji Tuhan ya, kalau kita mengenal Kristus, kita bisa melihat Taurat, kita bisa melihat kitab para nabi, kita bisa melihat janji yang diberikan kepada Abraham. Itu sebetulnya apa sih? Itu nggak mungkin kita bisa pahami tanpa Kristus, karena Kristus adalah penggenapannya. Di dalam Kristus ya kita memperoleh semuanya, betul-betul semuanya, karena semuanya itu ada di dalam Kristus. Di dalam perspektif kristologis ini, kita membaca Perjanjian Lama. Tetapi, Kristus datang bukan untuk terus kemudian meniadakan Perjanjian Lama. By the way, ada bidat di dalam ini ya, di dalam gereja mula-mula yang disebut dengan ini ya, Marcion. Marcion itu sangat mengontraskan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, in very sharp contrast gitu. Sampai menggambarkan tentang Allah yang berbeda antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kita bahaya ya, kalau sering melihat law and gospel di dalam gambaran yang kontras seperti itu, tanpa kita melihat kontinuitasnya. Dan di sini, teologi reform itu mengajak kita, termasuk juga Katekismus Heidelberg, ini mengajak kita untuk melihat kontinuitas. Maka pertanyaan 19 ini sangat penting, karena apa? Karena membicarakan waktu kita bicara Holy Gospel, Injil yang kudus, itu sudah dinyatakan di Paradise. Itu sudah diberitakan oleh para bapak leluhur, para nabi. Dan juga kita membaca di dalam pengaturan-pengaturan regulasi, pengampunan dosa, di dalam sacrifice yang ada di dalam ceremonial law, dan yang akhirnya ya dipenuhi dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Kiranya ini mendorong kita untuk semakin memuliakan, semakin mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus.